Nggak bisa. Berarti suratnya nggak sah juga. Nah, itulah ya kenapa rembuk nasional kita bukan ini maksud saya untuk saling salah-salahan gitu kan. Tetapi ini kan kita bisa diskusikan, kita bisa menyampaikan hal-hal begini ya. Kalau ada yang mau urun rembuk, ayo gitu kan. Dan ini wajar saya kira menjadi hak setiap anggota untuk mengetahuinya, ya kan? Jadi pertanyaan saya, bro, yang kopi bro, iya, kopi boleh. Nah pertanyaannya gitu, di kopi kapal api, kopi kapal api bang. Kalau nggak salah di komisi wartawan saat rapat dengar pendapat itu dinyatakan bahwa PP berakhir bulan Maret karena ada toleransi 10 bulan. Itu gimana Bang? Iya, kalau tadi dari penjelasan Bang Eki kan 2 Mei karena tidak ada di KLB Pekanbaru tidak dilakukan pengukuhan kembali. Gini bro ya, lu itu juga kan sudah sangat familiar dengan dunia notaris dan PPAT. Saya secara pribadi juga banyak belajar dari wawancara dari tokoh-tokoh ya, terutama Prof. Widi ya. Saya banyak belajar ya, Prof. Udin ya kan, dulu ada Kang Dodi juga. Saya senang gitu kan. Agus. Ya, Kang Dr. Agus, saya senang gitu kan. Ilmu yang langsung kita dapat ya, kaitan misalnya tentang kewenangan bertindak ya. Nah, lu juga kan sering kali lah gitu kan dengan dunia notaris PPAT. Misal gitu ya, satu PT ya hendak menjual aset atau melakukan sesuatu yang strategis ya. Apakah PT itu bisa diwakili oleh direktur utamanya saja ya? Lihat dulu anggaran dasar perseroannya. Biasanya di pasal 12 ya, anggaran dasar. Kewenangan bertindaknya itu diatur di situ. Dia nggak bisa sendiri. Jadi direktur utama itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Atau dia harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi dia itu bertindak tidak bisa sendiri, itu artinya. Atau misalnya rumah Bro Mahfud ya, atas nama istri ya, dan didapatkan itu di masa perkawinan, harta bersama tanpa ada perjanjian kawin dengan pisah harta. Apakah istri bisa dia menjaminkan tanda tangan sendiri di hadapan PPAT ya menjual? Tidak bisa ya kan? Nah, harus mendapatkan persetujuan dari pasangan kawin dan banyak mekanisme lain. Misalnya diatur juga tentang dewasa ya, anak di bawah umur. Nah, harus mendapatkan persetujuan dari negara melalui mana? Melalui pengadilan. Bentuknya apa? Penetapan ya kan. Jadi di situ untuk kewenangan bertindaknya saja yang sudah menjadi tugas kita sehari-hari kan sudah diatur ya kan? Jadi sekarang pertanyaannya, ketika dipilih ya ketua umum itu ya, dia sebagai pemegang mandat itu kan formatur tunggal, itu satu sendiri ya kan. Tapi ketika dia sudah membentuk pengurus, maka kewenangan bertindaknya itu langsung ketua umum dan sekretaris umum, ketua Pengwil dan sekretaris Pengwil. Ketua umum berhalangan 2 orang ketua bidang plus sekretaris umum. Terus tiba-tiba sekarang 1 orang yang menyatakan kabit, terus itu mewakili dari perkumpulan berbadan hukum yang usianya sudah 115 tahun ini. Gimana? Kan kita kembalikan lagi. Nah, berbeda bro ya, kalau ketika sudah di posisi sebagai presidium, itu berbeda ya. Nah, presidium itu adanya di kongres atau di kongres luar biasa, ya kan? Untuk menyelenggarakan kongres dan kongres luar biasa itu nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba, ayo kita, nggak bisa. Jadi ada mekanisme, ada pemberitahuan dengan jangka waktu 1 bulan ya, 2 bulan. Nah, jadi tergantung materinya apa. Sebelum itu diselenggarakan dan jelas juga disebutkan tempatnya, agendanya apa. Ya sama juga seperti RUPS misalnya kan,
apa tiba-tiba bisa ujuk-ujuk RUPS ya. Kalau pemegang sahamnya itu misalnya banyak, harus ada mekanisme pemberitahuan. Undang-Undang 40 2007 mengatur itu gitu kan. Terus tiba-tiba kita sendiri itu datangan, oh saya mewakili Penguil nih. Jadi kurang tepat dong ya kalau dibilang PP berakhir di tanggal. Iya, kalau akhirnya kita mencari-cari gitu kan, akhirnya kan saya juga nanti yang disalah-salahin, aduh ini Om Eki ini salah nyalah-nyalahin aja kayak yang benar sendiri. Ya, tapi mau bagaimana ya? Saya juga dikejar-kejar Bro Mahfud ini jadi nggak enak karena saya ini menyampaikan sesuatu yang tidak populer. Tapi bagi saya tidak masalah gitu ya. Karena saya tidak ada kepentingan oh harus lip service kemudian pilih ini enggak ya. Saya akan bicarakan kebenaran aja. Yang menarik ini RDPU itu kan di situ dinyatakan bahwa sudah dikasih tolerir 10 bulan. Iya. Dari bulan Mei sampai bulan Maret. Nah, bulan Maret ini kan kalau tidak salah sandaran hukumnya legal standingnya. Iya. Providi ya, emang nih anak didiknya Providi. Legal standing. Sandaran hukumnya itu di surat Kumham. Iya. Nah, surat Kumham sandaran hukumnya ke Rembuk Nasional dan KDK. Iya. Nah, hingga kan disampaikan pada RDPU itu bahwa PP sudah dikasih tolerir 10 bulan, tapi gagal melaksanakan KLB dan Kongres luar biasa. Iya. Terus tanggapannya? Iya. Jadi 10 bulan ditolak. Kalau saya sih tetap berpatokan itu tentang mereka mempunyai kewenangan tidak di dalam melakukan tindakan hukum itu. Patokannya di situ. Tapi ya kita sudahilah harusnya ya. Ini kan akibat dari adanya penyebab. Kita harus tarik penyebabnya ini apa. Kemudian sama-sama seharusnya memikirkan solusinya. Kalau mau salah-salahan, sekarang sudah terbelah dua yang jelas. Satu mau bikin KLB, satu mau bikin Kongres. Iya, baru saya mau tanyakan ke situ. Kenapa? Karena akhirnya kan di situ diusulkan. Karena kan di Komisi 3 itu diminta kan. Oke, ya tuntutannya apa? Ya. Di awal itu disebutkan kalau saya tidak salah oleh pimpinan rapat, wakil ketua, ya saya sebut aja Bang Desmond di saya itu kan menyampaikan, tolong sampaikan kronologis. Ya. Historinya, kemudian dari awal sampai akhir, kemudian apa yang jadi tuntutan Anda? Kan gitu. Dia kan bilang dia menolak minta dicabut surat tanggal 3 Maret. Ya, minta dicabut surat ke Komisi 3. Ya, 147. Aduh, ampun deh. Gitu. Bahwa PP sudah berakhir. Tidak boleh melakukan tindakan ABCD, mau UPN, mau apapun termasuk Kongres. Nah, 3, 4, 5, nah Bang Eki bisa lihat sendiri, bisa nafas aja, tahu lah isinya lah. Nah, itu gimana kalau tanggapan Bang Eki kalau melihat hal tersebut dari kacamata? Iya, kembali lagi bro ya. Jadi penyelesaian permasalahan itu sekarang ini yang sudah diambil ya, kan ada 3, ya toh? Ya, penyelesaian permasalahan itu diambil sudah 3. Pertama secara internal organisasi. Ini gagal kan? Ini kan gagal, ya kan? Kemudian dibawa ke ranah politik. Bukan. Komisi 3 ini kan menarik ini ke ranah politik. Terus kalau kita coba kaji tentang penyelesaian sengketa, ya, apakah Komisi 3 itu bisa memutuskan, ya. Tetapi apakah upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan itu salah? Tidak juga salah, ya kan? Karena ini kan sudah cara-cara ya yang menarik-narik INI ini ke jalur politik. Ya artinya ya siap-siaplah kita semua dengan segala konsekuensinya, ya. Nah,